Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang sangat kami cintai, perindu kebahagiaan, perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita memilih pasangan, baik kita sudah memenuhi syarat dalam memilih atau tidak. Artinya di antara yang sudah menikah ini memang sudah benar kriteria cara memilih seperti yang kami sebutkan tadi. Ada di antara mereka yang berkata, aduh, sudah telanjur aku salah pilih, ini bagaimana ini? Sudah telanjur salah pilih, ini bagaimana? Jangan berkata nasi sudah jadi bubur. Mari kita jadikan bubur ayam begitu yang enak. Artinya biarpun sudah salah pilih, jangan malah terpuruk. Ini sebagian orang setelah dengar ceramah kami tentang cara memilih, lalu dia menyalahkan dirinya sendiri. Memang perlu menyalahkan diri sendiri, tapi dalam irama untuk berbenah. Bukan untuk menyesali, bukan untuk merendahkan pasangan. Ingat, yang cara memilihnya adalah salah, sehingga bukan wanita-wanita yang dengan kriteria yang disebutkan tadi. Atau laki-laki yang tidak sesuai dengan kriteria. Misalnya agamanya dan kurang dan sebagainya. Maka jangan sampai gara-gara mendengar apa yang kami sampaikan lalu menjadi merendahkan pasangan. Tidak. Kita perlu jihad setelah itu. Jihad yang sudah ketemu pasangan yang benar, calon yang benar, memilih yang benar, itu pun belum ada jaminan. Kecuali kita rawat itu dengan benar. Bagi yang pasangan terlanjur salah pilih tadi, maka mari kita saat ini bagaimana menangani sesuatu yang setelah salah. Perlu jihad di dalam menjaga ataupun menyelesaikan pasangan yang tidak baik. Pertama yang kita harus sadari bahwasanya apa sih kebahagiaan? Ya, untuk bahagia kan? Bahagia bisa saja dengan kesederhanaan, bahagia bisa saja dengan pengabdian, bahagia bisa saja dengan hadiah, dengan pemberian maksudnya. Macam-macam cara untuk bahagia itu. Dan kadang seseorang menemukan kebahagiaan itu juga dengan bermacam-macam cara. Yang penting adalah kita tahu dulu apa kebahagiaan. Kebahagiaan itu yang sesungguhnya adalah ketenangan batin kita. Ketenangan batin kita di saat kita berada di dunia ini sehingga husnudzon kita adalah kita akan bahagia nanti di akhirat. Itu bahagia. Maka siapapun di dalam rumah tangganya yang selalu di dalam menjalani rumah tangganya mengingat kebahagiaan nanti di akhirat di surga, maka ketahuilah rumah tangga ini sudah bahagia. Termasuk tadi pasangannya yang anggap saja dia adalah bukan pasangan yang benar, salah pilih akan tapi kalau dia sering kita ajak membahas, mendiskusikan tentang kebahagiaan nanti di akhirat, maka perlahan demi perlahan dia akan menemukan perubahan. Kita akan mendapatkan perubahan, dia akan melakukan perubahan. Catatannya itu tadi sering atau kita selalu mengutamakan kebahagiaan hakiki nanti di akhirat. Makanya dia biasanya nasihat kami kepada pengantin baru itu adalah kami selalu mengatakan jadikanlah pernikahanmu itu menjadi sebab kalian berdua semakin dekat kepada Allah. Untuk baik kepada Allah, dekat kepada Allah ini bermacam-macam cara juga. Bukan seorang suami harus sholat malam 15 rakaat seperti istrinya karena istrinya sangat soleh. Oh enggak juga. Akan tapi yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari dengan pasangan itu harus ada saling mengingatkan untuk kita punya kebaikan yang kita lakukan. Dan kita menyadari itu kebaikan yang akan kita petik buahnya nanti di akhirat. Dari situ dulu. Bukan kita mendahulukan Islam, menegur, kita mendudukkan pasangan yang enggak benar lalu kita memarahi. Oh bukan itu, ntar dulu. Oh ini rumah tangga kok. Bayangkan seorang suami yang jarang ketemu istrinya, ketemunya hanya hari Ahad. Misalnya kan.
Seminggu sekali sampai di rumah kerjaannya negur kesalahan istri. Mana keindahan? Bahkan mungkin harus menahan dulu untuk tidak mengingatkan. Biarpun istri dalam kesalahan. Agar tapi mulai ya dari mengajak kepada kebaikan. Bukan kita membongkar, memungkit kesalahan pasangan dulu. Ini biasakan semacam ini. Karena apa? Apalagi tadi yang pasangannya memang pasangan yang memang belum baik. Kita ngambilnya di asal tempat. Maka kita ajak pasangan kita itu membiasakan. Misalnya kita tumbuhkan kasih sayang di hatinya kepada tetangga. Kita ingatkan sayang. Jangan lupa kalau masak nasi, tambahkan untuk kita bisa membuat menjadi 2 atau 3 bungkus. Kita bungkus lalu kita berikan tetangga kita atau siapapun. Ajari istri kita. Yang memang dia mungkin belum kenal agama dengan baik. Kemudian sisihkan rezeki, tolong setiap pagi siapkan. Barangkali ada orang minta, biarpun hanya 500 rupiah. Pastikan sayang ya. Kemudian diajak kebaikan saja. Kemudian misalnya istri kita kok susah sholat atau suami susah sholat. Mungkin diajak yang indah. Istri kita untuk istriku mari kita doakan orang-orang yang ada di kampung ini semoga menjadi ahli surga. Dimudahkan dalam kebaikan, rajin sholat segala macam. Dimasukkan dalam doanya. Dia akan mikir juga, dia akan didoakan juga oleh dirinya sendiri karena dia juga penghuni kampung tersebut. Ini di antara para suami, pasangan atau istri itu di saat ingin meraih kebahagiaan hakiki di akhirat nanti, tapi memulainya dengan cara tidak baik, sehingga tidak nyaman. Sehingga seorang suami akhirnya bisa mengatakan, sudah tidak sholat kenapa memangnya? Aduh. Nabi mengajari kita untuk mengajak kepada kebaikan dengan baik. Mengajak kepada keindahan dengan indah. Apalagi ini kasusnya adalah suami dan istri. Istri dan suami sangat beda. Seorang ustadz menegur anak, menegur santri bisa dengan cara tertentu. Tapi belum tentu ini bisa diterapkan kepada seorang istri. Yang jelas kita harus sadar bahwasanya kebahagiaan sesungguhnya nanti di akhirat. Dan inti nanti yang akan bisa memutuskan kita untuk melanjutkan pernikahan atau tidak di saat terjadi pelanggaran-pelanggaran urusan akhirat. Sampai naudzubillah ada seorang, semoga Allah menjaga semuanya ikut acara ini. Dijaga oleh Allah SWT. Dijauhkan dari zina, dijauhkan dari kehinaan. Ada seorang istri yang membiarkan suaminya bekerja dengan pekerjaan yang haram, riba segala macam. Masih saja. Hanya karena takut. Dia takutnya. Nggak dikasih nafkah lagi kalau dia menegur. Naudzubillah. Berarti suami itu punya istri yang merugikan. Istri menjerumuskan. Suami akan kecebur ke neraka dibiarkan saja oleh seorang istri. Karena rumahnya adalah rumah tangganya, bukan rumah diantar kepada surga. Kalau seandainya seorang istri misalnya, suaminya nafkah dari yang haram semuanya, tentunya mengingatkan dengan cara lembut, halus, baik. Mungkin berkata, abang, mohon maaf bang, abang luar biasa. Pengorbanan abang ini besar, kerja keras untuk kami. Tapi mohon maaf bang, kami hanya ingin mengingatkan saja. Jangan sampai kerja keras abang ini sampai melupakan Allah bang ya. Karena bukankah kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Termasuk abang, saya tidak tahu abang cari rizki di mana. Akan tapi kami husnudon rizki abang adalah halal semuanya. Biarpun sang istri sudah tahu kalau rizki suaminya nggak benar. Tapi bahasanya yang lembut begitu dulu dong. Jangan sok banget bang, saya dengar dari ustadz katanya haram, kerjaan apa haram, neraka, saya tidak mau keluarkan neraka semuanya. Wah, ditempeleng nanti. Kita tuh sering terburu-buru untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Di dunia ini indah dulu dong. Ini sangat berbeda. Ini kami sengaja bahas khusus ini adalah ini sangat beda dengan di saat kita bicara tentang dakwah dengan orang di luar yang tidak pernah tidur dengan kita, yang tidak pernah makan dengan kita. Ini caranya beda. Ini adalah ibu daripada anak-anak kita, ayah daripada anak-anak kita kok. Maka ini jadi rindukan kepada akhirat rumah kita. Biarpun ada kesalahan, jangan langsung fokus kepada kesalahannya. Karena waktu dia terbatas. Selagi kita padati dengan kesibukan baik, maka kesibukan jelek akan tersingkirkan. Nah nanti, pada waktunya nanti, karena kita ingin menggapai kebahagiaan yang sesungguhnya, lihat ada keberkahan. Lihat, kalau kita menjalankan syariat Allah di rumah kita, maka ketahuilah Allah akan memberikan kebahagiaan yang tidak pernah kita duga-duga. Modelnya kayak apa sih? Seorang istri yang ingin dicintai oleh suaminya dengan cara takut kepada Allah, menjaga yang menjauhi yang diharamkan oleh Allah, bukan dengan cara dandan yang diharamkan oleh Allah. Naudzubillah.
Maka ketahuilah dengan cara bergantung kepada Allah, Allah akan titipkan cinta di suaminya yang tidak bisa ditemukan dengan cara apapun. Tapi kalau sudah dengan melanggar Allah, ya dicabut cinta dari suaminya nanti. Ada seorang istri pengen dandan yang cantik tapi dengan cara melanggar Allah. Keharaman dilakukan. Dengan cara yang melanggar syariat. Ujung-ujungnya akan dicabut kecintaan itu. Karena apa? Allah akan menjadikan selera si suaminya adalah selera tidak baik. Akhirnya na'udzubillah dia melakukan keharaman di luar. Karena apa? Istri saya sudah saya pola-pola, saya model-model itu tetap nggak sampai kepada tujuan. Tapi kalau dia dengan takut kepada Allah, dia maksimal. Tapi dia takut kepada Allah, tidak melakukan yang haram, Allah akan titipkan cinta di hati sang suami. Maka jangan lakukan keharaman dalam rumah tangga. Jangan melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Itu akan mencabut cinta dan kasih sayang. Nah, ini kita harus tahu kebahagiaan itu adalah kebahagiaan di akhirat. Kalau rumah tangga kita sudah kita jauhkan dari perbincangan akhirat, maka mudah terjadi pelanggaran. Mulai dari rezeki yang haram, melakukan dosa, dan macam-macam. Akhirnya panas suasana, tidak ada rahmat. Rumah tangga hanya sekedar tempat untuk tidur. Status saja, bahasanya dia punya rumah, punya keluarga, punya anak. Tapi kebahagiaan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun Anda yang badung dan bandel, pemabuk nikah dengan pezina, anggap saja. Tapi kami husnudzon Anda baik. Anggap saja seorang laki-laki pemabuk pejudi menikah dengan wanita pelacur. Kemudian dengar ceramah ini, Anda bisa menjadi istimewa bahagia. Yang mabuk bertobat, yang melacur bertobat, semuanya sesali dan jangan bahas masa lalu. Akan tapi perbincanglah dengan suami-suamiku, wahai suamiku, aku banyak kesalahan dengan Allah, yuk bimbing saya untuk bisa berbuat baik. Subhanallah, suaminya sering ngajak kepada tempat. Suaminya pun juga demikian, diajak istri yang berkebaikan. Oh, ini at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambala. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa, biarpun semula adalah rongsok, dia pendosa, tapi ternyata setelah menjalani rumah tangga, dia memasuki wilayah faham kepada kebahagiaan, maka dia akan bahagia. Biarpun dia mantan penjudi, mantan pemabuk, mantan pezina yang lainnya. Tapi lihat, Allah akan titipkan kebahagiaan. Karena dia benar. Maka saat inilah. Begitu sebaliknya. Biarpun katanya dia adalah orang yang bahannya bagus tadi. Masya Allah. Tapi ternyata keharaman biasa dilakukan di rumahnya. Lihat. Perlahan demi perlahan akan hengkang malaikat rahmat. Malaikat rahmat sudah tidak ada di situ. Kebahagiaan akan. Maka menjadi sebab kebahagiaan akan dicabut. Rahmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pertama dan utama kita paham kebahagiaan itu apa sih? Kebahagiaan kan ada di hati. Bukan di balik tumpukan uang. Bukan di balik rumah yang megah. Bukan di balik mobil yang mewah. Alangkah banyaknya orang yang tidak diberi oleh mobil mewah, tidak punya rumah megah, akan tapi ternyata bahagia. Hidupnya di rumah yang sangat sederhana, di kampung sana. Gaji sehari untuk makan sehari. Dan alangkah banyaknya orang yang diberi oleh Allah dengan harta melimpah. Lihat, semuanya tahta pun ada badannya. Tapi nggak bahagia. Karena dia bodoh, tidak mengerti kebahagiaan di mana. Kebahagiaan adalah di hati Allah beri. Maka menghadaplah kepada Allah, Allah akan berikan kebahagiaan. Yang sesungguhnya. Kemudian setelah itu, tentunya untuk menggapai kebahagiaan yang sesungguhnya ini, tentunya juga dohir kita harus bahagia dong, mesra dengan pasangan yang indah. Kepada pasangan harus indah dong. Tidak cukup hanya kepada Allah saja. Tapi seorang istri pun tidak pernah memperhatikan rambutnya, nggak pernah disisir. Suami nggak pernah pakai minyak wangi. Jadi kalau sudah, itu perlu kita. Jadi begini, itu kan urusan batin, kami dahulukan urusan batin. Termasuk diantaranya dengan berbakti pada orang tua. Jadi gini kok indahnya ajari pasanganmu untuk baik-baik dengan bapak ibunya. Bisa Anda lihat di dalam beberapa video yang sudah tersebar adalah tentang 10 tip untuk membangun kebahagiaan dalam rumah tangga. Ada. Tidak kami hadirkan pada kesempatan ini. Tapi kami akan penekanan dari sisi ini, karena ini yang harus kita lakukan semua dari rumah tangga. Keluarga harus membiasakan di rumah kita dengan Allah. Sehingga seorang suami sudah tidak berani lagi membuka channel televisi yang mohon maaf buka-buka aurat. Karena apa? Sudah diajak hijrah oleh istrinya. Biarpun semula sama-sama tidak baik. Di saat seperti itu apa yang terjadi? Kagum. Dia akan berkata, istriku dulu adalah seorang yang menjual diri, pelacur. Tapi subhanallah, tahajudnya luar biasa. Dia sering menitikkan air mata. Nilai plus. Biar tentu semuanya sempurna. Kenalannya pun di tempat perjudian mungkin. Tapi karena dia sadar membawa kepada kebahagiaan dengan cara mengenalkan kepada Allah, maka akan semakin indah. Justru jeleknya di masa lalu itu akan menjadikan sebab semakin terasa indah dipandang kebaikan yang dilakukan saat ini.
Maka jangan sampai rumah tangga kita biasakan dengan kemaksiatan sekecil apapun akan membawa kepada kemaksiatan, menarik kepada kemaksiatan. Inilah kebahagiaan dengan jangka panjang. Kemudian nanti memang ada beberapa hal ya secara zahir yang harus kita penuhi ya, sopan santun, lembut kata kepada pasangan ya. Di antaranya adalah ini. Jadi kan kebiasaan memberi itu keindahan kita. Nanti ada di antara memberi. Jadi artinya jangan biasa menuntut. Itu yang selalu kami tekankan dalam rumah tangga itu. Jadikan kebahagiaan Anda adalah di saat Anda memberi. Bukan di saat Anda menerima. Memberi pengabdian, memberikan pengorbanan. Anda melaksanakan kewajiban Anda. Kalau sudah Anda sampai derajat ini, di saat diberi tentu sangat indah. Memberi. Berarti cinta Anda sejati. Anda membahagiakan pasangan. Anda mengucapkan tutur kata yang lembut, kelihatannya membahagiakan dia. Tapi sebetulnya kita bahagia dengan tutur kata yang lembut. Coba saja. Orang merayu itu yang enak di mana sih? Yang enak yang dirayu, dan yang merayu juga merasa mesra. Indah. Nah inilah. Jangan sampai ada orang menikmati pemberian tapi nggak pernah dia memberikan, nggak pernah menikmati saat kita memberi. Nah ini hidupnya orang yang gersang, capek dia. Sehingga muncul memperbudak pasangan. Kan ada seorang suami suruh kerja tok, katanya istrinya, "Bang, aku cinta abang ya bang. Biarpun kita jauh tetap saling mencintai bang. Tapi tolong bang, kalau bisa jangan pulang kecuali rumah ini sudah kebayar bang." Cintanya untuk nindes suaminya. Ini kan ada seperti itu. Sehingga ternyata yang diharap bukan sang suami. Yang diharap duitnya. Sehingga nggak pernah ketemu bertahun-tahun, nggak ada masalah. Yang penting duitnya datang. Innalillah. Begitu sebaliknya. Cinta itu ada keindahan yang sesungguhnya. Saat bersua, bercengkrama, untuk menggapai keindahan itu. Diskusi, rayuan. Rayuan itu penting. Menyanjung itu penting. Menghidupkan hati, itu penyubur cinta. Maka biasakan, jadi hidup kita itu adalah dengan cara melaksanakan kewajiban kita. Jangan menuntut. Maka masalah menuntut ini kami selalu sampaikan. Jangan menuntut pasangan Anda melebihi daripada yang apa yang Allah berlakukan kepada dia. Contoh nasab. Sudah terlanjur menikah membahas nasab. Kamu dasar nasab orang awam. Saya kan keluarga kiai, makanya nggak level sebenarnya dengan kamu. Ini kan kurang ajar, nyakiti sakit-sakitnya. Kenapa dulu dinikahi? Anak kiai nikahi santri, setelah itu ada begitu. Santrinya orang biasa. Setelah menikah meremehkan. Ini model ini ada sampai kepada kami. Atau yaitu tadi. Ini kelas kaya, ini orang fakir. Makanya kufu itu kan penting. Khawatir terjadi pelecehan, perendahan semacam ini. Kalau ternyata pasangan kita adalah pasangan yang memang dia punya kekurangan, nggak perlu diungkap, nggak perlu diungkit kekurangan tersebut. Kayak tadi yang kita sebut, anggap saja pemabuk nikah dengan mantan pelacur. Nggak usah disebut masa lalu, semuanya sudah sama-sama baik. Tobat kok, selesai. Masa lalu biarkan berlalu, sudah selesai. Nah ini kadang-kadang rumah tangga ini adalah dengan menuntut. Menuntut itu menyakitkan. Kalau orang kita tuntut, dia pun akan menuntut. Karena dia ingin membalas tuntutan tersebut. Sehingga tuntut menuntut. Kapan Anda bahagia? Berikan senyummu kepada istrimu tanpa engkau mengharap senyum darinya. Kalau ternyata dia menyambut dengan senyum, alhamdulillah. Jadikan senyummu adalah kebahagiaanmu. Berikan sanjungan kepada pasangan biarpun dia tidak pernah menyanjungmu. Anggap sanjunganmu adalah kebahagiaanmu. Karena kita punya iman. Semua kebaikan yang kita lakukan kepada pasangan kita akan kita petik di hadapan Allah. Bahkan kalau seandainya Anda pun tidak istri hati Anda tidak nyaman-nyaman betul karena mungkin seorang istri punya kesalahan dan sebagainya. Tidak boleh itu menjadikan sikap Anda berubah lalu menjadi sebab caci maki. Tidak. Mulailah dengan sanjungan. Seorang istri pun demikian, ucapan terima kasih pada suami dan seterusnya. Ingat, jangan biasa menuntut. Kalau ada kekurangan di pasangan Anda, tutup dengan kelebihannya. Kalau orang biasa dengan kekurangan, musibah. Mengungkit kekurangan pasangan, ketahuilah bahwa kalau Anda ingin menikah dengan pasangan yang tidak punya kekurangan, ingat sampai mati Anda tidak akan menikah. Pasangan Anda adalah manusia normal yang punya kelebihan, tentu punya kekurangan. Seperti Anda yang punya kelebihan, juga punya kekurangan. Nah, kemudian ada hal lain lagi yang harus Anda perhatikan adalah biasakan Anda mencintai yang dicintai oleh pasangan Anda, tentunya urusan yang halal. Misalnya mertua
suami Anda sangat mencintai bapak ibundanya. Oh, rayu suamimu dengan pengabdianmu kepada bapak ibundanya, ayah ibundanya. Suamimu ternyata setiap hari berpikir untuk menyekolahkan adiknya, maka saat itulah Anda ambil langkah secepatnya untuk bisa menolong adiknya. Maka tumbuh cinta. Sama seorang suami kalau ingin merayu istrinya, istrinya ternyata sangat peduli dengan ibundanya, maka pedulilah dengan ibundanya. Seperti itu kisahnya. Jadi siapa yang dicintai, maka ayo kita perhatikan. Maka menumbuhkan cinta itu. Dan memang cinta yang sesungguhnya semacam itu, kita tidak bisa mencintai hanya istri kita saja. Dia sambung kepada saudaranya, sambung kepada orang tuanya, dan seterusnya. Maka kita mencintai istri kita, maka kita pun akan tumbuh cinta kepada siapapun yang ada di kiri kanannya. Dan mencintai yang ada di kiri kanannya, menumbuh suburkan cinta di pasangan kita. Apa yang terjadi setelah itu? Keindahan silaturahim. Banyak orang mencintai istrinya saja. Katanya mencintai istrinya saja. Tapi sama mertuanya zalim. Bohong dia. Istri akan tersakiti karena bapak ibunya didolimi oleh sang suami. Kayak tadi pertanyaan tadi. Nggak bisa begitu, bohong begitu tuh. Kalau Anda mencintai istri Anda, tentu Anda sangat peduli dengan bapak ibunya karena mereka yang melahirkan dan mengurusnya. Sejahat apapun misalnya mertua, ketahuilah itu adalah bapak ibu daripada istri Anda. Bukan jangan kau jadikan bahan untuk ejekan, malah lagi merendahkan istri. Dia akan sakit, minder. Akhirnya apa? Menjadi tidak cinta lagi dengan Anda. Na'udzubillah. Ini diantaranya. Masih banyak tentunya. Kemudian yang lain lagi biasakan dengan kesederhanaan. Karena zaman ini adalah zaman materi. Orang terdidik mentalnya mental materialis. Lihat, gampang beli rumah. Punya uang 500.000, punya motor. Macam-macam. Semuanya materialis. Materi. Akhirnya banyak orang yang gara-gara tidak biasa dengan kesederhanaan akan terlilit dengan tuntutan-tuntutan, tanggungan-tanggungan, utang dan sebagainya. Itu yang menjadikan dia mudah melakukan keharuman. Kemudian kebiasaan yang kita latih kepada pasangan kita pun juga akan menyiksa kita. Sehingga menjadi pasangan yang tidak pernah puas, istri yang tidak pernah puas. Waktu suaminya gajinya 1 juta, memang dia beli tas hanya yang harga 15.000. Tapi waktu suaminya gajinya itu adalah menaik menjadi 10 juta, ternyata dia minta tasnya yang harganya 150.000. Gaji suaminya naik, ternyata harga tas juga naik. Pokoknya harus nyiksa suami. Karena apa? Tidak biasa dengan kesederhanaan. Dan terlalu kami sampaikan, jangan biasa ngutang ya. Sederhana, apa yang Allah berikan, syukuri. Pandai-pandailah mengolah apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita punya gaji 500, gimana bisa cukup? Kalau orang lain bisa cukup, kenapa saya tidak cukup? Tentu salah cara hidup saya. Ini termasuk kami tekankan masalah kesederhanaan. Kalau ternyata Anda nggak bisa sederhana, bukan. Kalau Anda ternyata oleh Allah diberi kekayaan melimpah, tidak boleh itu merubah cara hidup Anda, lalu menjadi orang sedang berfoya-foya. Tidak. Guru kita adalah baginda Nabi Muhammad. Contohnya adalah baginda Nabi Muhammad, kalau minta apa saja akan dikasih oleh Allah, akan tapi pun demikian adalah biasa dengan kesederhanaan. Jangan banyak, jangan biasa ngutang. Kalau orang biasa ngutang itu akan menjadi sebab dia di rumah menjadi tidak nyaman, ditagih suasana menjadi tidak indah, bahkan keharuman yang dimakan pun menjadi rumah tangga menjadi tidak indah. Ini di antara gambaran-gambar global ya, dan tentunya masih ada banyak hal ya. Mungkin ada pertemuan di lain waktu, kita akan bisa diskusi tentang bagaimana mewujudkan keindahan di dalam rumah tangga agar bahagia di dunia dan bahagia nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.